Hai guys, masih dengan Barista. Bukan barista kopi ya. Kita akan ngebahas lagi tentang keluarga dan keuangannya. Jadi ini nggak jauh dengan yang tadi namanya selingkuh keuangan. Sepupunya mungkin ya. Sepupunya, tapi kan? ini biasanya berkaitan. Kayak gini nempel. Tentang kekerasan dalam keuangan. Mirip dengan KDRT tapi ini dari keuangan. Dari keuangan. Kalau KDRT kan kita bicara tentang kekerasan fisik, betul nggak sih? Tapi kalau ini kita mau ngomongin tentang kekerasan keuangan. Ternyata dompet walaupun nggak dibanting bisa bikin kekerasan. Bukan cuma diskon dan John banting. Iya. Jadi Mbak Risa gimana nih? Yang namanya kekerasan keuangan itu ciri-cirinya apa sih? Awal-awalnya gimana? Awal-awalnya ya. Karena kan walaupun pas awal tadi itu udah terbuka, udah ngobrol, udah sempat panas, kan nggak tahu tuh mengenai kekerasannya belakangan terjadi. Kekerasannya belakangan terjadiannya gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongin tentang kekerasan keuangan, ini satu hal yang berbeda dengan selingkuh uang. Kalau selingkuh uang kan udah detail kemarin kita bahas ya. Nah sekarang kita ngomongin tentang kekerasan keuangan. Nah ketika kita punya uang nih Rick gitu ya, ketika lu punya uang gitu ya, kemudian pasangan lu nggak punya uang, jadi uang ini tuh lu jadiin sebagai power gitu ya. Nah, jadi uang ini tuh kayak power untuk mengatur orang gitu ya, untuk memonopoli orang gitu ya. Atas dasarnya adalah rasa sayang. Oke, ya. Jadi kekerasan keuangan ini lebih ditujukan untuk menunjukkan power dia, tapi powernya itu atas uang. Nah, contoh kasusnya begini. Atas dasar saya misalnya Erik ngelihat istri gitu ya. Capek banget ya dia, kasihan kerja gitu ya. Udah deh Beb, gak usah kerja. Udah kamu di rumah aja, nanti semua kebutuhan kamu aku penuhin gitu ya. Yang namanya istri, wah enak banget nih gitu ya. Ya udah deh aku gak usah kerja. At the end pada saat dia gak kerja nih Rick, di rumah aja gitu ya. Pas lagi minta duit, Rick minta dong duit kayaknya kurang. Apa sih kamu tuh gak bisa ngatur ya gitu ya. Apa yang aku kasih ke kamu ya itu yang kamu harus lakukan gitu ya. Itu yang harus kamu habisin, itu yang harus kamu kerjain, itu yang harus kamu anggarin gitu. Oh oke. Itu termasuk dalam kekerasan keuangan gitu. Kenapa? Karena satu, atas dasar sayang tadi gitu ya, kita menyuruh pasangan kita untuk tidak bekerja, artinya dia tidak punya pendapatan. Tapi dengan dijanjikan bahwa everything is okay, semua kita penuhin. Tapi kenyataannya berjalan dengan waktu, pada saat si pasangan ini minta A, B, dan C gitu ya, yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, si suami ini malah menaikkan power dia bahwa lu harus ikutin aturan gue nih. Susah itu. Nah, ini susah nih gitu ya. Ini bisa masuk dalam kekerasan keuangan nih gitu. Jadi dia punya uang, memonopoli sehingga orang itu jadi tunduk sama dia. Harus ngikutin apa maunya dia. Gitu. Jadi uang itu sebagai power. Jadi guys, tema video-video Hindia Gold semuanya berkaitan dengan perilaku keuangan. Ya, betul banget. Psikologi keuangan. Jadi bapak-bapak di sana yang pengen istrinya segera resign. Yang pertama tadi. Yang pertama tadi ya. Dulu gitu. Secara saldo ya. Ya, betul. Income kamu cukup nggak tuh, bro, untuk menanggung gajinya istri yang akan hilang. Tapi yang kedua tadi yang lebih berbahaya. Apakah kalau kamu mampu, kamu jadi sepenuhnya mengendalikan atau enggak? Ya, betul. Nah, bagi yang istri-istri ini siap-siap nih. Pada saat suami menawarkan yang tadi, mah resign aja. Pikir-pikirin dulu ya. Pikir-pikir dulu ya gitu ya. Oke. Karena ciri-cirinya kan muncul dari sebelum-sebelumnya. Atau bisa jadi setelah si istri resign baru muncul nih. Nah sebenarnya banyak banget, makanya tadi harus belajar tentang perilaku keuangan nanti dengan Erik ya gitu ya. Jadi dibahas lebih tuntas. Nah ya oke. Nah itu adalah contoh satu kasus. Nah ada lagi nggak contohnya sih yang disebut dengan kekerasan keuangan tadi? Contohnya dalam kehidupan kita dalam rumah tangga ada Erik gitu. Misalnya nih, ini buat ibu-ibu semua nih yang suka menjatah suaminya gitu ya. Oke, kamu aku kasih misalnya 2 juta misalnya tiap bulan gitu ya. 2 juta itu mau nggak mau harus kamu gunain gitu. Nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Nah, ini juga termasuk dalam kekerasan keuangan gitu ya, mengatur keuangan secara ketat gitu. Padahal misalnya contoh si suami butuh duit gitu ya, ini nggak cukup 2 juta gitu ya, ternyata ada kebutuhan A, B, dan C. Tapi si istri dengan kekehnya bilang bahwa, oh nggak bisa, itu memang udah jatah kamu, jadi kamu harus gunain aja itu 2 juta, nggak bisa. Nah, ini juga termasuk dalam kekerasan keuangan. Yang ujung-ujungnya si suami jadi selingkuh uang, nggak mau deh, nanti aku kalau mau nambah apa-apa jadi nggak bisa, bla 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 gitu. Jadi ya tadi gitu, itu adalah salah satu contoh yang kedua yang diatur oleh pasangan, entah itu laki-laki entah perempuan gitu ya. Ketika ada kekurangan dan lain-lain dia nggak mau tahu. Pokoknya itu yang diatur ya itu yang digunain gitu. Berarti ini yang dialamin sama suami-suami yang gajinya pakai rekening istri.
yang di seberang sana suami-suami yang rekening gajinya pakai rekening istri ngalamin hal yang sama juga nggak? Komen dong, komen Komen di ya. bawah, komen. Biar pada curhat nih, ramein. Kalau nggak mau komen di bawah, DM aja Instagramnya Erik Marlisa atau Yestika Rista. Nah, Mbak, tadi kan jadi nangkep ke satu nih. Jadi sebenarnya nggak semua orang yang mencari side hustle, income sampingan itu karena dia butuh untuk keluarga. Bisa jadi cuma untuk dirinya sendiri. Bisa jadi gitu. Kenapa? Ayo loh. Ya kan, ayo jujur gitu ya. Sebenarnya kita nggak butuh income tambahan misalnya. Iya, Sebenarnya udah investasi cukup aman gitu kan. semua ya, Aman cicilan aman. gitu ya. Tapi jangan-jangan ada kebutuhan kita yang sebenarnya harus kita penuhin, tapi karena uangnya terbatas, karena keuangannya diatur oleh salah satu pasangan kita gitu ya, sehingga ya mau nggak mau harus kita cari tambahan pendapatan gitu. Nah, bisa jadi gitu ya, tambahan pendapatan ini tidak dikomunikasikan lagi dengan pasangannya gitu ya, sehingga ujung-ujungnya jadinya selingkuh uang. Nah, ini nyambung kan? Ya? Muter-muter situ aja ya. Selingkuh uang akan menyebabkan namanya kekerasan keuangan. Kekerasan keuangan bisa menyebabkan selingkuh uang. Gitu. Ujung-ujungnya nanti ada KDRT karena masalah keuangan. Dan satu lagi Mbak, salah satu penyebab perceraian yang paling tinggi ya karena masalah uang. Ya mungkin dua masalah ini ya, selingkuh dan kekerasan. Nah teman-teman, yang taunya bahasa Inggrisnya financial abuse ya. Ya. Nah ini yang perlu dihindarin. Dan kalau udah terjadi itu gimana tuh Mbak solusinya? Oke, sebenarnya nih ya kalau misalnya ini udah terjadi gitu ya, ada misalnya monopoli lah ya, salah satu di antara kita gitu ya, entah pasangan kita yang laki atau perempuan, ini melakukan monopoli keuangan dalam rumah tangga, mau nggak mau nih gitu ya, harus cari waktu yang tepat dikomunikasikan gitu. Tapi kalau misalnya mengkomunikasikannya susah gitu ya, karena kan mindset orang beda-beda nih dengan uangnya gitu ya, otomatis tadi dia butuh yang namanya orang ketiga lagi tuh Rick gitu ya. Ini orang ketiga ini memang dibutuhin nih gitu ya. Kalau kita udah nggak bisa ngomong dengan pasangan, dengan berbagai macam cara gitu ya, perhitungannya juga kita udah kasih gitu, tapi pasangan kita juga tetap berperilaku yang sama, ya mau nggak mau berarti harus butuh bantuan orang ketiga. Contoh, ada misalnya konsultan pernikahan gitu. Kenapa sih kok ngomongin keuangan ini selalu aja ujung-ujungnya ribut dengan pasangan? Apakah cara mengkomunikasikannya kurang tepat gitu ya? Atau jangan-jangan memang value atau mindset kita tentang uang ini beda udah dari awal gitu ya. Nah, atau misalnya tadi ke perencana keuangan gitu. Tapi menariknya lagi nih Rick, sebagai seorang perencana keuangan, banyak lagi masyarakat kita tuh yang suami istri gitu ya, kalau mau konsultasi keuangan itu, aduh aku nggak mau sama pasanganku deh Mbak gitu ya kan. Rahasia tuh ya kan. Karena ada rahasia-rahasia tertentu. Atau ada yang juga begini misalnya, mereka konsultasinya berdua gitu ya, tapi ujung-ujungnya nanti Mbak tadi tuh sebenarnya datanya nggak beneran loh aku kasih gitu. Nah, itu juga banyak sih sebenarnya gitu. Makanya penting sekali untuk kita lagi-lagi jujur masalah keuangan, karena efek dominonya itu banyak kalau kita udah nggak jujur tentang keuangan gitu, apalagi tadi kekerasan keuangan. Kalau sampai mau ngasih surprise aja harus jujur, nggak surprise juga gitu. Nah itu kan beda cerita. Kalau ini kan kita memberikan surprise gitu ya. Surprise kan, ini kan hadiah kan, benar nggak? Kalau budgetnya kayak tadi cuma 2 juta sebenarnya kan nggak cukup dong. Oke. Nah ini tadi balik lagi tolong pengaturan keuangannya. Benar nggak sih gitu? Kan pada saat surprise misalnya kayak ulang tahun pernikahan, ulang tahun pasangan atau ulang tahun anak, itu kan tanggal-tanggal yang memang udah ada kan, udah diprediksi kan, benar nggak sih? Oke, artinya dari pengaturan keuangan yang misalnya Erik dicatat misalnya 2 juta misalnya gitu. Oke, 2 bulan kemudian nanti pasanganku ulang tahun nih gitu. Ya udah butuh uangnya berapa untuk beli surprise-nya? Diambil dari budget yang punya Erik tadi. Gitu, biar nggak ada huru hara, bener nggak sih gitu? Atau kalau misalnya memang udah dijatahnya cukup untuk Erik per bulan aja atau buat teman-teman semua gitu ya, tadi cari yang namanya side hustle. Nah tapi kan tujuan mencari tambahan pendapatan ini karena kita pengen buat surprise buat pasangan kita. Nah itu artinya jelas gitu. Teman-teman jelas dulu nih berarti ya waktu nyari side hustle. Iya. Hasilnya mau kemana? Hasilnya mau kemana gitu. Karena jangan sampai sebenarnya kita nggak butuh uang tambahan gitu ya. Tapi karena ngelihat orang kiri kanan kayaknya banyak banget yang lagi happening gitu ya. Oh butuh uang tambahan bla 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 gitu. Ini tuh akan rusak juga kondisi keuangannya gitu. Di saat uangnya nanti nambah banyak yang ada gitu ya. Bukan tujuannya tercapai tapi gaya hidupnya makin tinggi Erik. Gaya hidupnya makin tinggi. Iya, artinya dia nyari tambahan untuk biaya kebutuhan hidup yang ujung-ujungnya ternyata hanya untuk gaya hidup. Bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang benar-benar mungkin dia kekurangan pendapatan misalnya atau pemasukan. Atau pemenuhan untuk mempercepat tujuan keuangannya. Tapi tadi di awal kita sempat bilang bahwa proses yang mencapai tujuan keuangan itu udah aman. Tinggal uang kantongnya si suami aja 2 juta.
Kalau cuma di 2 juta itu yang jadi masalah, Mm-mm. ya moga-moga nggak sampai ribet ya. Dan tadi orang ketiga bisa menengahi semuanya. Betul. Nah, teman-teman yang nonton, yang masih belum ketemu values antara suami istri yang ribet, boleh curhat sama gue nanti via DM aja. Nggak usah lewat komen yang di bawah. Ini nanti rahasia keluarga dibahas di bawah. Tapi kalau mau curhatnya yang sekedar generik ya, Ya. yang mungkin diamini banyak orang, boleh curhat di bawah. Karena yang di bawah ini nggak private loh. Kalau punya topik-topik yang pengen dibahas sesuai dengan masalah kamu nih, supaya ada solusi yang bisa kita angkat, tulis aja komennya di bawah atau mau DM terserah. Bye. Oi.